saya minta punya Ibu Heni Permatasari. Izin Bu Heni Permatasari, kita akan gunakan apa namanya, akun Ibu sebagai ininya. Bisa dengar di belakang? Ya, tolong diperhatikan ya suaranya supaya tidak bicara dulu, diperhatikan dulu ya. Oke. Nah, langkah pertama sama, karena ini guru dia tidak perlu pilih-pilih apa namanya, nggak ada pilihannya, cuma satu sebagai pegawai aja, nggak ada sebagai itu kan. Nah, ini yang lama. Nah, untuk yang baru maka kita ganti periode. Ganti periode di akunnya, di namanya, diklik tanda panah kecil. Nah, ini tanda panah kecil nanti keluar seperti ini, lalu klik ganti periode. Nah, ya. Lalu klik tanda panah kecil, pilih periode yang sesuai, yaitu Januari Desember 2025. Oke, sudah benar pilihnya, ya, sudah benar terpilih, maka kliklah pilih. Jadi dia, kalau sudah jadi seperti ini, dia sudah keluar mulai. Nih. Siap sampai situ? Oke, kita lanjut. Ini tampilannya seperti ini ya. Ya, Januari Desember 2025. Nah, sekarang klik mulai. Nah, keluarlah nama. Ini untuk konfirmasi. Konfirmasi data. Cek data ya. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi ini bahasa Indonesia sekarang kayak gini nih. Mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali ya. Nah, kalau sudah betul data sudah sesuai Bu Heni ya. Oke. Nah, pastikan sekali lagi. 31 ahli pertama SD Negeri Bung Cala. Udah betul Bu Heni ya. Kita klik data sudah benar. Nah, keluar seperti ini. Ya. Nah, yang nggak keluar koneksinya nggak betul. Atau pulsanya udah habis. Nah, dah. Ini tugas guru. 5M. Guru melakukan tugas keseharian dan tugas tambahan. Sekarang di sini, ini memang tugas guru. Jadi guru ini nggak boleh pilih salah satu. Beda dengan kepala sekolah. Paham ya? 5M itu tugas guru. Sekali semuanya. Merencanakan, membimbing, melaksanakan pelajaran, menilai, dan melaksanakan tugas tambahan. Kalau ada. Kalau enggak, yang 4 saja. 4M berarti. Ya, jelas ya? Oke. Kalau ada pertanyaan langsung berkaitan dengan ini. Nah, ini baru pilihan ini. Ini kita lihat apa aja bisa pilih ini. Guru SD, mana guru SD? Enggak, ini ada jenjangnya kan? Mana? Oh, Ibu ada guru piket. Mana nih? Ini. Oh, enggak. Ini bukan. Tugas tambahan sebagai pembimbing khusus. Meningkatkan kinerja tugas tambahan sebagai pembina ekstra. Ada enggak? Ekstra berarti kan? Berarti ekstra kita pilih. Ini dia. Oh, langsung dikasih nih jabatannya. Ya, oke ya Bu Heni ya. Oke. Nah, itu tugas baru berarti. Nah, coba perhatikan. Kalau ada lagi, kita klik lagi tambah. Kalau nggak ada lagi, lanjut. Oh, tambah. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Tiket kan? Tiket di mana nih? Semua jenjang. Mana nih?
Hah? Oh, atas. Ini, oh ya, ini ya. Tambahan sebagai guru tiket. Oke, udah dua. Ada lagi tambahannya? Cukup. Kalau sudah kita sudah Bu Heni ya. Nah, ini nggak ada rubah lagi soalnya. Nah, sekarang yang pertama sudah selesai. Ini sudah selesai. Pelaksanaan tugas pokok 5M sudah. Sekarang maju ke praktik kinerja. Nah, ini dia. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Itu sesuaikan dengan rapor pendidikan. Kalau Ibu ragu, buka rapor pendidikan ini. Klik di sini, dia ini buka nih. Saya nggak klik lagi ya. Ini pilihannya untuk guru. Penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran. Ibu merasa masih kurang. Instruksi yang adaptif. Nah, tuh. Ekspektasi pada peserta didik. Perhatian dan kepedulian. Nah, ini dia. Berarti ada 1, 2, tambah 6, 8 nanti pilihannya. Nah, Ibu pilih 1. Mana nih mau dipilih? Yang Ibu masih kurang. Sesuai juga dengan rapor pendidikan. Kalau ini tentang pembelajaran semua karena guru kan. Nah, kalau Ibu tadi beda. Hah? Oh, boleh? Ya, yang antara 8 pilih 1. Nih, ini hijau semua nih. Kalau di rapor nih hijau semua nih. Makanya ini kalau guru dia lebih ke dia. Dia kurang apa ya? Karena dia namanya pembelajarannya semua lah kan. Nah, jadi lebih ke masing-masing. Mana yang Ibu masih kurang? Secara pribadi ini. Oh, saya masih kurang mengenai perhatian dan kepedulian. Ini ada isinya nih dibaca. Kalau keteraturan kelas berarti upaya membangun suasana kelas yang kondusif. Kondusif itu mendukung maksudnya. Untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Pada saat belajar itu tidak ada di dalam kelas itu yang membuat peserta didik itu tersita perhatiannya. Kalau misalnya umpan balik konstruktif, ini maksudnya upaya penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran kepada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intensif. Nah, sekarang kita pilih yang mana, Bu Heni? Instruksi adaptif. Mana ya ini ya? Oke, pilih 1, minimal 1. Kalau sudah, kita ke pengembangan kompetensi. Tuh dia, tuh Bapak Ibu. Itu udah selesai nomor 2. Cepat kan? Udah selesai tuh. Mana yang ketiga sekarang? Nah, guru ada 5 nih ya. Nah, kompetensi pilih 1 kompetensi ya, nggak banyak-banyak. Tuh, pilih 1 indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai dengan diskusi. Maksudnya dengan diskusi dengan atasan, dengan kepala sekolah kalau guru ya. Dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang Anda sudah Anda lakukan. Itu yang saya bilang tadi. Nanti buat ya refleksinya. Nah, nanti lain kali kita bicara. Baik, sudah paham ya? Nah, kita anggap dah diskusi. Ini kan diskusi dah langsung tadi kan. Nah, ini mau pilih yang mana nih? Nah, ini langsung aja diskusi. Sesuaikan. Sesuai juga dengan pilihan yang tadi. Nomor 1, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator asesmen, umpan balik, pelaporan yang berpusat pada peserta didik.
Yang kedua, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Yang ketiga, guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral dan emosi peserta didik. Ya, saya pindah ni dulu biar enggak tutup. Okey. Kemudian guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan dalam organisasi profesi. Ini dah luar lagi. Kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan keterlibatan orang tua wali masyarakat dan pelajaran. Kemudian berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Kemudian berdasarkan indikator kurikulum dan cara menggunakannya. Kemudian berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Kemudian berdasarkan orientasi berpusat pada murid. Kemudian indikator pelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada indikator pengembangan diri dan kebiasaan refleksi. Yang terakhir pada indikator pengetahuan konten pelajaran dan cara mengajarkannya. Pilih mana ni? Ha? Kedua ini. Yakin? 3 dari bawah, 1, 2, 3 ini. Ni. Berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi ini kalau orientasi berpusat peserta didik semua ada dia, karena memang itunya. Macam ni ya. Okey, baik, kita klik. Nah, itu dia. Dah kita pilih. Itu cuma satu aja. Dah pilih itu selesai. Ya, gampang aja dia. Nah, kalau sudah okey semuanya, maka kita klik ke perilaku kerja. Tuh, dah sekarang. Balik lagi boleh ni. Rubah balik lagi. Kecuali ibu nanti terakhir dah kirim. Itu dah nggak bisa lagi. Kalau sekarang ni masih bisa. Ini misalnya ya, balik ke belakang kan. Ini balik lagi ke sini. Simpan dan keluar dulu ni ya. Simpan dulu keluar. Sampai situ aja nanti disimpan. Dah. Nah, kita lanjut dulu. Nanti kalau emang ibu ragu nak kirim dulu, nanti simpan draft. Nah, ini juga 7 sama. Berakhlak. Ya. 7 sama juga tadi. Ini tinggal dipilih, disesuaikan. Nomor 1, berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana mewujud fokus? Ini dia. Ini yang mana, Bu? Ini cuma 3 nih. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua. Tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya ya. Okey, kita pilih. Bagaimana anda akan menerapkan? Ini dia. 3 juga. 1, memperbaiki kualitas layanan terus-menerus, secara terus-menerus, menindaklanjuti setiap kritik dan saran secara konstruktif, berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. 1. Bisa juga. Pilih 3 boleh, 1 boleh, 2 boleh. Yang enggak boleh, pilih 3-3. Ha? Karena dia diminta fokus. Kerjanya harus fokus. Karena kalau enggak fokus, enggak selesai dia. Mana? Ini lebih ke pelayanan, Bu. Dia pelayanan, enggak ada masalah. Ini sama semua posisinya. Karena ini dia diajukan sesuai yang dipilih di belakang. Jadi posisinya sama. Beda dengan tadi ya. Okey. Mana ini?
3. Oke. Nah, yang terakhir nih, kolaboratif, bekerja sama. Nah, memberi kesempatan pada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha, ini dunia usaha maksudnya, untuk berkontribusi bagi tujuan pelajaran yang berpusat pada peserta didik, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan dan pencapaian visi dan misi satuan pendidikan. Nah, pilih mana tuh? Dua. Oke. Bagaimana Anda mewujudkan? Mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan mendukung peningkatan pelajaran, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat, atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas, mengakui saat berbuat salah, dan bersedia meminta maaf. Ada lagi. Ya, ada lagi. Pilih mana? Bersinergi. Oke. Sudah oke ya? Bisa dilanjutkan? Ada yang mau diganti? Ada? Oke ya, Bu Eni? Oke. Ini sudah selesai soalnya. Lanjut ke rangkuman. Kalau nggak kita lanjut, nanti nggak bisa lihat hasilnya. Nah, ini dia rangkumannya. Udah selesai. Nah, kita sekarang lanjutkan ke ajukan. Disimpan draft. Ya, klik simpan draft. Ya, nggak apa-apa. Kalau belum, pilih ini. Pilih simpan draft. Nanti perbaiki lagi. Oke ya? Ya, simpan draft. Nanti buka lagi, perbaiki lagi. Gampang, nggak ada masalah. Dah, ini Bu Heni mau simpan draft boleh juga. Oke, kita ajukan ya. Nah, udah selesai. Ini nggak perlu tulis-tulis malah nih, langsung aja. Kalau sekolah tadi ada tulis-tulis ya. Selesai ya. Nah, ah, muncul. Ini saya keluar dari sini, Ibu buka di situ. Ya, kalau ragu ya. Menunggu tampilan ini, menunggu persetujuan atasan. Nah, nah sudah selesai. Sekarang kita keluar di sini. Keluar. Silakan Ibu buka situ. Saya tutup tuh di sini ya. Nah, tuh. Oke, demikian Bapak Ibu contoh untuk pengelolaan kinerja Dewan Guru. Ini karena rame-rame suaranya agak bising sedikit ya. Oke.